Baik, Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua, pada kesempatan ini saya ingin mencoba berbagi kembali untuk kita semua, yaitu tentang bagaimana kita melakukan tindak lanjut ya dari kegiatan observasi kita yang telah kita lakukan di PMM ya, jadi platform Merdeka Mengajar kita. Langsung saja, pertama tentu kita lihat dulu laman di PMM kita masing-masing. Silakan dibuka, Bapak Ibu. Saya sekarang sudah membuka laman PMM ya, yang perlu kita lihat karena ini adalah tindak lanjut. Yang pertama adalah laksanakan praktik kinerja ini ya. Nah, jika sudah 50% itu berarti kita sudah selesai melakukan observasi dan sudah dinilai ya oleh pimpinan kita atau orang yang ditunjuk ya di sebuah satuan pendidikan. Langsung saja kita buka ini di praktik kinerjanya. Ini sudah benar ya, periodenya Juli Desember 2024. Kita klik ya, cek praktik kinerja. Ya. Kita klik. Ya, sudah tampak ini Bapak Ibu. Ya, di sini ada beberapa fitur Bapak Ibu ya, yang merupakan atau dibagi menjadi bagian-bagian ya. Ada bagian 1 yaitu pelaksanaan observasi, kemudian bagian 2 pelaksanaan tindak lanjut ya. Nah, karena kita baru saja melakukan observasi berarti masih ada di barisan atas ya, atau di bagian 1. Lihat tanda contreng ini, contreng yang berwarna hijau ini, itu tandanya sudah kita lakukan ya. Jadi ini 1, kemudian ini di fitur yang kedua, di blok yang kedua, dan ini masih dalam ada ikon atau lambang kunci, berarti belum. Di bawahnya juga belum, di bawahnya juga belum. Ya. Baik, Bapak Ibu, yang pertama tentu kita akan membuka fitur pembinaan kinerja, kemudian kita akan mengisi dokumen tindak lanjut. Ya, di sini ada tulisan isi dokumen. Ya. Ya. Kita akan ditampakkan cek rating observasi. Luar biasa ini. Jadi kalau posisinya sudah seperti ini, warna hijau dilakukan dengan efektif, itu berarti kita mendapatkan nilai yang maksimal atau nilai yang sangat baik ya. Karena di bawahnya ada warna kuning, yaitu dilakukan tapi tidak efektif ya. Dan di bawahnya lagi ada tidak dilakukan ya. Berarti kalau kita sudah melihat tampilan seperti ini untuk cek rating observasi kita, itu sudah sangat luar biasa. Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu baca ya. Karena yang ada di sini adalah catatan yang ditulis oleh atasan kita. Ya, misalnya yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Ini ada. Karena ini ratingnya adalah dilakukan dengan efektif, jadi isinya sangat positif ya. Menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas, bersedia mengubah kesepakatan kelas saat diperlukan ya. Kemudian juga yang kedua ini, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Ini sudah dilakukan dan efektif. Ini catatan atasannya juga positif ya. Kemudian ada rekomendasi atasan. Nah, ini dibaca Bapak Ibu, jangan sampai tidak dibaca karena ini nanti akan menjadi landasan kita untuk melakukan tindak lanjut ya. Ini kalau kita baca, guru bisa mengembangkan kompetensi melalui PMM. Berarti ada di platform Merdeka di platform Merdeka Mengajar ini ya, dengan melakukan pelatihan mandiri ya, berarti ya. Topik pelatihan mandiri tentang disiplin positif serta bisa mengembangkan kembali tentang kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ini catatan ini harus kita ingat ya, karena nanti akan menjadi tindak lanjut kita. Kita langsung saja klik lanjut ya. Ya, nah ini isian yang harus kita isi Bapak Ibu. Ya, jadi ada dokumen tindak lanjut. Ini ada langkah-langkah tindak lanjut, silakan dibaca. Ya, lakukan refleksi, kemudian diskusikan dengan atasan ya. Lakukan upaya tindak lanjut ya. Kita langsung saja ke formulir diskusi tindak lanjut ya. Di sini ya,
yang pertama yang harus kita isi adalah bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja. Nah, ini refleksi guru ya. Jadi kita merefleksi dari observasi yang sudah kita lakukan. Kita guru ya. Nah, di sini ada panduan. Silakan dibaca Bapak Ibu panduannya. Apa saja artinya yang perlu kita sampaikan di sini, misalnya kesulitan yang Anda hadapi, kemudian aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan, ya. Kemudian perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Ya. Kemudian tentang jelaskan aspek tantangan tadi, karena ada tantangan tadi, perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, kemudian dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Jika Bapak Ibu pengen melihat rating observasi, bisa klik yang ini. Nah, muncul kembali dia. Kita kembalikan, ya. Baik Bapak Ibu, ini misalnya kita ketik ya untuk apa refleksinya, misalnya kita tadi ingin apa misalnya ya, apa disiplin positif atau keteraturan kelas ya yang kita pilih dimensinya ya. Misalnya tentang apa disiplin positif ya. Nah, kita lihat di sini ya. Misalnya kita buat di sini, kita ketik ya. Nah, ini langsung saya kopikan saja supaya lebih mudah ya. Ini, nah, ini lihat kalimatnya. Selama observasi praktik kinerja, saya menyadari bahwa pendekatan pembelajaran yang saya terapkan cukup efektif ya, dalam melibatkan siswa secara aktif. Namun saya perlu lebih bervariasi lagi dalam menggunakan media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, ini refleksi kita. Berarti sudah cukup baik secara umum, tapi ada beberapa yang perlu ditingkatkan, misalnya tentang media pembelajaran. Atau misalnya kita bisa tambah ya, kalau misalnya kita menggunakan metode yang monoton, bisa kita tambah di sini, dan misalnya metode untuk meningkatkan minat belajar siswa. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu ya. Kita isi ini. Kemudian yang kedua ya, ini formulir diskusi tidak lanjut. Yang kedua adalah pilihan belajar. Nah, apa tujuan tidak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Jadi kita membuat tujuan ya. Berarti kita membuat tujuan ya untuk tidak lanjut tadi. Yang kita lakukan adalah misalnya tujuan kita memastikan pembelajaran lebih efektif dan menarik. Ya, tujuan kita. Ya, jadi kita memastikan, karena tadi minat siswa ya, berarti ini yang kita tulis tadi adalah di sini misalnya meningkatkan minat belajar siswa. Berarti kita bertujuan ya, memastikan pembelajaran lebih efektif dan menarik. Ini sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Refleksi kita tadi meningkatkan minat belajar siswa. Nah, artinya tujuan kita bagaimana memastikan pembelajaran lebih efektif dan menarik. Ya. Nah, kemudian upaya yang ingin Anda lakukan. Jadi untuk mencapai tujuan ini ada upaya yang kita lakukan ya. Nah, upaya yang kita lakukan misalnya ini saya tuliskan saja biar mudah. Ada 3 ini ya. Nah, misalnya 1 upayanya adalah mengikuti pelatihan ya, pelatihan atau workshop atau IHT lah ya. Karena kita melakukan IHT tentang metode pembelajaran aktif. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu tindak lanjuti di dalam tindak lanjut ya untuk pemenuhan RHK juga ya nantinya. Kemudian mempelajari dan menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Ini sesuai dengan apa tadi yang kita refleksikan ya. Kemudian mengembangkan materi pembelajaran yang lebih inovatif ya. Mengembangkan materi pembelajaran atau media, di sini bisa tambahi media pembelajaran yang lebih inovatif dengan memanfaatkan teknologi. Nah, karena kita sudah belajar tentang kuisis ya, itu bisa dimanfaatkan. Jadi ada 3 Bapak Ibu upaya yang ingin kita lakukan untuk mencapai tujuan tindakan tidak lanjut tadi. Kemudian kapan kita melakukannya? Kita buat saja di sini. Tentu November Bapak Ibu ketik ya, November. Nah, kemudian ini apakah dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tidak lanjut tadi? Dukungan apa kira-kira? Ini pilih ya. Nah, ini sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik, penyediaan atau pembelian alat dukung. Nah, misalnya karena ini ada media tadi, makanya
mungkin penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran atau penyediaan atau akses sumber belajar melalui satuan pendidikan atau izin atau memperoleh mentoring dari KS, guru penggerak atau pemateri eksternal atau manajemen lainnya. Jadi silakan kita pilih Bapak Ibu yang kita butuhkan untuk melakukan tindak lanjut tadi sebagai daya dukung kita ya. Silakan kita pilih. Misalnya kita ingin ini memperoleh mentoring ya, kita buat sini. Ya, baik. Nanti tindak lanjutnya kita lakukan nanti. Ini yang kedua Bapak Ibu untuk pilihan belajar. Nah, yang ketiga adalah opsional pemilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Tadi kan diberikan saran ya oleh pimpinan kita untuk mengikuti pelatihan mandiri. Nah, berarti kita klik ini Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, untuk sekarang ini kita tidak usah khawatir lagi. Kita tidak perlu sampai ke aksi nyata. Cukup kita selesaikan modul, kita simak, kemudian kita jawab untuk post testnya. Ya, kemudian ketika kita sudah selesai, kita cukup unduh nanti ada surat keterangan, suket. Nah, surat keterangan itu kita unduh, itu sudah cukup untuk menjadi bukti bahwa kita sudah mengikuti pelatihan mandiri. Jadi tidak usah susah-susah lagi ya. Kita klik Bapak Ibu ini, kotak seal ini, kita pilih tadi. Ingatkan tadi ya, apa tadi? Nah, tadi ada restitusi, berarti kita pilih yang ini. Ya, saran tadi juga gini, pengelolaan, kita klik lagi ini. Restitusi, ya ini pengelolaan emosi, perlu tidak? Ya, pembelajaran mandiri. Kalau memang tidak perlu, misalnya cukup hanya satu saja Bapak Ibu, tadi hanya restitusi misalnya, ya cukup berarti ini, ya pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Nah, ini sesuai dengan rekomendasi yang tadi. Silakan dicek lagi ini. Nah, ini, ya cek lagi. Guru, nah ini ya, disiplin positif, serta bisa mengembangkan kembali tentang kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Nah, kita lihat aja di sini. Nah, di sini berarti ini, ya Bapak Ibu. Nah, berarti ini penting ya. Kita lihat. Nah, ini. Ya, berarti ada dua. Yang ini tidak usah kita pilih. Kapan kita akan melakukannya? Pilih tanggalnya. Misalnya Oktober kan masih lama ya. Oktober, November. Ya. Kira-kira apa dukungan yang Anda perlukan? Ya. Mentoring ya. Cukup ini. Oke, ya. Ini langsung warna biru. Ya, kalau Bapak Ibu sudah selesai berarti ini sudah siap untuk dikumpulkan kembali, Bapak Ibu. Ya. Ingatkan bulannya Oktober November, berarti selama Oktober November Bapak Ibu melakukan tindak lanjut ya, sesuai dengan isian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, ya. Ini sudah kumpulkan ya. Centang ini kumpulkan. Ya. Berarti posisi tadi ini bisa kita cek kembali di rincian. Ya, kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah bisa membaca apa yang sudah kita jadikan tindak lanjut kita. Ya, ini silakan dipelajari Bapak Ibu sampai selesai, dibuka ya. Nah, ini ikuti ya, disimak, ditonton ya. Kemudian dijawab nanti untuk latihan pemahamannya sampai terakhir ya, sampai ke kerjakan post testnya. Ya, terus ya, karena ini ada dua tadi. Berarti dua PMM yang harus kita lakukan. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini kita sudah melakukan pengisian untuk tindak lanjut. Ya, kita tinggal menunggu penilaian dari atasan kembali untuk bagaimana tindak lanjut yang sudah kita lakukan. Saya rasa itu saja untuk presentasi atau tutorial hari ini tentang bagaimana mengisi tindak lanjut dari PMM kita atau dari kinerja kita, ya, pengelolaan kinerja kita. Ya, silakan nanti Bapak Ibu ikuti dan bisa dilakukan secara mandiri. Terima kasih.